Halo, selamat datang di Praktikum Alpur Modul 2. Di Modul 2 ini kita akan membahas tentang percabangan. Salah satu dari tujuan kita belajar percabangan itu adalah untuk memahami konsep percabangan dalam pemrograman, terlebih dalam bahasa C. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan itu PC yang terinstall CodeBlocks, IDE, dan compiler standar untuk bahasa C. Nah, dasar teorinya kan dalam kehidupan sehari-hari nih, untuk melakukan sesuatu, pasti kita akan dihadapkan dengan sebuah atau beberapa keputusan. Di dalam bahasa C, keputusan itu bisa juga disebut dengan fungsi kondisional. Fungsi kondisional itu menggunakan operasi boolean yaitu yang bernilai true or false, operasi logika, dan operasi relasi untuk menentukan aksi atau keputusan yang akan dilakukan oleh program. Di operasi relasi ini ada beberapa sintaks. Contohnya yang pertama ini. Pertama ini ada simbol lebih besar. Lebih besar ini sama kayak yang biasa kita pelajari di kalkulus apa di matematika dasar, itu untuk membandingkan sebuah nilai dengan nilai lainnya. Jika contohnya begini nih. Contohnya kan ini 7 lebih besar dari 6. Nah, jika di operasi boolean tadi yang bernilai true or false, dia akan mengembalikan nilai true. Yang kedua itu kita ada tombol lebih kecil. Lebih kecil ini juga sama yang kita pelajari biasanya, itu untuk membandingkan nilai satu dan nilai lainnya. Jika di contoh ini kan ada 6 lebih kecil dari 7, itu akan menghasilkan nilai true. Yang ketiga ada lebih besar sama dengan. Seperti bisa kita lihat di contoh, 7 lebih besar sama dengan 7. Itu adalah benar kan ya. Nah, itu di boolean akan menghasilkan nilai true. Kemudian, ada lebih kecil sama dengan. Sama contoh dengan yang tadi, dia juga akan menghasilkan nilai true jika benar. Kemudian kita punya sama dengan. Nah, sama dengan ini jangan lupa ya, dia harus ditulis dengan dua simbol sama dengan. Soalnya jika kita hanya menulis satu, itu bukan lagi perbandingan, melainkan untuk memasukkan nilai seperti yang sudah dipelajari di modul sebelumnya. Nah, di sini bisa dilihat contohnya 5 sama dengan 5, atau string A sama dengan dibandingkan dengan string A. Jika dia sama persis, dia akan bernilai true. Kemudian kita ada tidak sama dengan. Tidak sama dengan ini juga membandingkan nilai satu dengan lainnya. Seperti ini contohnya ada 5 tidak sama dengan 4. Itu benar, berarti nilainya true. Selanjutnya itu kita ada operasi logika. Di operasi logika ini ada 3 contoh utamanya. Yang pertama ada N, logika N. Logika N ini untuk membandingkan nilai satu dengan nilai lainnya, yang kemudian menentukan apakah nilainya itu true or false. Nah, jika N ini kedua kondisi harus bernilai benar agar operasi booleannya itu bisa bernilai benar. Sedangkan di OR, kita hanya butuh salah satu saja untuk salah satu saja yang benar agar operasi booleannya bernilai true. Nah, jika di not ini kebalikan. Kan tadi di N ini kita udah tahu ya kalau 6 lebih besar dari 5 dan 4 kecil dari 5 itu true. Nah, kalau kita kasih not, nilai true tadi akan diubah menjadi false. Nah, setelah mempelajari sintaks-sintaks dasar tadi, kita akan langsung masuk nih ke ke kondisional di bahasa C. Nah, yang pertama itu kita ada if. If itu digunakan untuk menjalankan instruksi selagi kondisinya terpenuhi. Jika kondisinya benar, maka statement tersebut akan dijalankan. Jika kondisinya salah,
statement tersebut akan di skip, akan diabaikan, dan program akan berlanjut ke instruksi selanjutnya. Sintaksnya itu adalah if, kemudian kita masukkan kondisinya, kemudian jangan lupa tutup kurung dalam bahasa C. Nah, di dalam if-nya tadi kita masukin statement atau aksi yang kita pengen. Nah, flow diagramnya itu seperti ini. Pertama kan kita mulai. Kemudian programnya menanya, apakah total belanja kita itu di atas 100.000? Jika iya, kita akan mendapatkan hadiah. Kemudian berlanjut ke screen, terima kasih sudah berbelanja. Jika total belanja kita di bawah 100.000, program tidak akan menampilkan selamat Anda dapat hadiah, melainkan akan langsung ke screen, terima kasih sudah berbelanja. Nah, contohnya itu di C yang source code. Kita breakdown ya source code-nya satu-satu. Yang pertama itu ada include standard input output.h. Ini adalah library dasar bahasa C untuk input dan output yang standar. Kemudian ada in main, ini adalah program utama yang akan dijalankan oleh program kita. Blok kode pertama yang akan dijalankan oleh program kita. Terus ada buka kurung. Nah, ada float nilai. Float itu tipe data dalam bahasa C yang menampung nilai tidak bulat seperti contohnya 3, sekian, 3,3, 4,6 gitu. Nah, nilai ini adalah nama variabel yang akan kita masukin nilainya. Kemudian printf masukkan nilai. Seperti biasa, printf biasa untuk agar kita gampang ya. Kemudian ada scanf. Scanf ini untuk membaca masukan input dari user. Kenapa kita pakai %f di sini? Karena tipe data yang akan kita terima itu berbentuk float gitu. Dan jangan lupa pakai n agar dia sesuai sintaksi yang langsung menunjuk ke nilainya. Itu ntar ada di pointer, itu di modul belakang. Kemudian ada printf n/n. Nah, printf/n ini itu buat skip ke new line. Soalnya kalau di C itu kalau nggak kita kasih /n gini, dia bakal ke print di sebelah yang tadi gitu. Nah, baru kita masukin nih if kita. If jika nilai lebih besar dari 65 dan nilai lebih kecil atau sama dengan 100, kita akan lulus. Jika nilai kita itu lebih dari 65, berarti 64 ke bawah nggak masuk, 64,5 ke bawah itu nggak lulus ya. Dan nilai kecil dari 100 berarti nilai lebih besar dari 100 nggak bakal lulus, soalnya kan nggak ada juga ya. Nah, jika lebih besar dari 65 dan kecil dari 100, kita akan lulus. Seperti outputnya nih, nilainya 98, berarti kita lulus gitu. Kemudian ada if else. If else itu untuk menentukan kondisi kalau misalnya if pertama kita itu nilainya salah, tidak terpenuhi kondisinya. Nah, maka jika kondisinya tidak terpenuhi, dia akan lanjut mengecek else. Jika else-nya benar, dia akan statement-nya akan jalan. Jika else-nya salah, dia akan diabaikan. Nah, seperti ini contohnya. Setelah mulai kita lihat apakah passwordnya benar. Jika iya, dia langsung masuk ke terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami. Jika passwordnya salah, dia akan ke screen password salah, coba lagi dahulu, baru kembali ke password benar sampai passwordnya benar. Jika passwordnya sudah benar, dia akan masuk ke screen terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami. Contoh if else itu seperti ini. Tadi sama yang kayak tadi sintaksnya. Nah, sekarang ini kan tadi nih yang if nilai ini udah kita bahas tadi. Ini ditambah else. Tambah else, dia akan melihat jika kondisinya tidak terpenuhi yang if ini, dia akan masuk ke else. Seperti ini contohnya nih, kita masukin nilai 20. Kan 20 ini nggak lebih kecil dari 65. Nah, dia bakal masuk ke else gitu. Jadi
karena nilainya 20 dan tidak masuk di kondisi statement pertama, dia akan masuk ke else-nya gitu. Kemudian ada if dan else if. Ada if dan else if. If dan else if ini untuk jika kondisinya ada dua. Misalnya kondisinya ada banyak, statement 2 akan dijalankan jika kondisi 1 tidak terpenuhi dan apabila kondisi 2 terpenuhi. Namun jika semua kondisi tidak ada yang terpenuhi, program akan menjadikan statement selanjutnya sampai programnya sistem sampai kondisinya terpenuhi atau ketemu else gitu. Sintaksnya kayak biasa yang tadi, if masukin kondisi terus buka kurung baru statement aksi, kemudian else if kondisi seperti biasa. Nah, flow diagramnya itu pertama nih, dia akan ngecek apakah nilainya lebih besar dari 90. Jika iya, nilai langsung A dan kita akan dapat ditampilkan grade ini, kita akan dapat A. Jika nilainya tidak lebih besar dari 90 dan selagi nilainya lebih besar dari 80, grade-nya nilainya itu B+, langsung masuk ke B+ gini. Nah, jika nilainya tidak lebih besar dari 80, dia ngecek lagi nih, apabila nilainya lebih besar dari 70, nilainya akan B. Langsung masuk ke tampil grade. Jika belum juga nih, nilainya masih di bawah 70, dia akan langsung ke grade F gitu. Nah, seperti ini contohnya. Ini seperti awal yang tadi, seperti tadi juga, nggak beda jauh. Kemudian ada if. Ini merupakan tulisan kode ya dari flow diagram yang kita bikin tadi. Nih, jika nilainya lebih 80 dan nilai lebih kecil dari 100, kita akan langsung mendapatkan screen selamat Anda lulus dan indeks sama dengan A. Kemudian jika nilai lebih besar dari 60 dan nilai lebih kecil dari 80, kita akan mendapat indeks B. Jangan lupa ya, di antara nilai ini jangan ada yang bertabrakan. Sebenarnya ini nih, jangan ada yang bertabrakan. Seperti ini contohnya. Ini udah benar. Nilai lebih dari 80 kan berarti itu 80 ke atas, yang berarti 80-nya nggak termasuk. Kalau yang ini nilai kecil dari 80, berarti 80-nya masuk gitu. Berarti jika kita dapat nilai 80, dia akan nilai B. Jika di atas 80, kita akan dapat A gitu. Nah, ini else. Print maaf tidak lulus jika nilainya di bawah 60, ya di bawah 60 kita tidak akan lulus. Seperti ini kita masukin contohnya 70 itu kan di else if nih, di indeks B, selamat Anda lulus, outputnya itu selamat Anda lulus indeks B gitu. Nah, ada lagi yang kita sebut nested if. Nested if itu digunakan jika dalam suatu kondisi membutuhkan kondisi lainnya agar terpenuhi. Kondisi 1 harus bernilai benar terlebih dahulu supaya kondisi 2-nya bisa dicek gitu. Namun jika salah satu aja kondisinya salah, program akan mengambil instruksi selanjutnya. Sintaksnya itu tinggal masukin if dalam if gitu. Jadi if-nya dua lapis. Nah, contohnya seperti ini, if kondisi 1 buka kurung, if kondisi 2 statement baru tutup kurung. Contohnya ini float nilai integer SKS. Integer ini bilangan bulat ya, sama kayak dipelajari modul sebelumnya. Scan F persen nilai, kemudian karena F ini karena float dan D karena in gitu. If nilai 80, nilai lebih besar dari 80 dan nilai lebih kecil dari 100. Nah, misalnya ini kita masukin 92 kan ya, 92 nih kita masukin. Itu kan udah di kondisi ini udah bernilai true. Nah, gitu. Kita cek lagi apakah SKS-nya itu 104 ya di atas 90 gitu kan. Nah, di sini contohnya kita masukin SKS 104. Berarti itu kan udah benar di atas 190. Nah, dia akan ngeprint selamat Anda lulus. Kemudian ini ada selanjutnya nih, else. Jika SKS-nya itu di bawah 90, kita SKS-nya kurang berarti gitu. Nah, yang else ini untuk yang kondisi lainnya dari if yang di atas, jika nilainya di bawah 80 gitu. Jika nilainya di bawah 80,
dia akan langsung ngeprint maaf tidak lulus. Nah di sini ada kemudian selanjutnya di sini ada switch case. Switch case ini nggak beda jauh dengan if tadi, cuman switch ini dapat mempercepat kita menulis kodenya gitu. Tapi switch ini juga ada kondisinya yang harus terpenuhi, seperti contohnya ini. Kan ini sintaksnya ya, switch variable 1 nih. Apa yang akan kita masukin kondisinya? Case value 1. Nah, value 1-nya ini harus bernilai integer. Kalau nilainya itu float atau string atau char, dia nggak akan bisa dicek. Nah, itu kelemahannya dari switch ini. Sintaksnya itu case switch, baru diketik di switch, baru ada ini variable kondisi, baru kita buka kurung case ini value 1, seperti misalnya 1 gitu, baru dicek. Baru habis dicek statementnya, kita harus taruh break, soalnya kalau nggak kita taruh break, dia akan langsung masuk ke value 2 gitu, langsung ke skip. Misalnya value 1-nya benar, jika tidak ditaruh break, dia akan langsung masuk ke value 2 gitu. Contohnya seperti ini. Di in main ada integer nilai dan char index. Ada printf masukkan nilai, dan scanf nih d dan nilai kan, soalnya nilainya itu integer gitu. Nah, baru kita switch kan tadi, switch, baru variabel yang akan dicek kondisinya. Nah, di sini dalam kondisi 1 kan ini anggap aja 1 ya, kondisi 80 titik. Nah, titik ini maksudnya kayak sampai gitu, 80 sampai 100 gitu. Jadi 80-nya masuk juga gitu. Indeksnya jadi A. Break. Nah, jangan lupa break, soalnya kalau nggak kita break, dia bakal langsung tembus ke B. Jadi ntar kalau misalnya kita masukinnya nilainya 90, terus kita nggak taruh break, dia indeksnya itu jadi double, jadi indeks AB gitu jadi ntar. Nah, lanjut seperti sama kayak atasnya juga. 60 sampai 79 indeks B break, 40 sampai 59 indeks C break. Nah, ini kan kita masukin nilainya 43. 43 itu ada di case ke 3 nih, indeksnya C break. Nah, kalau kita masukin inputnya 43, outputnya bakal indeks C gitu. Oke, ini syarat detailnya dalam switch case. Syarat variabelnya itu harus bertipe integer atau char. Di sebelumnya saya ada salah perkataan, ada koreksi dikit dari yang sebelumnya. Nah, di switch case ini kita bisa pakai integer dan char. Kemudian peletakannya itu bebas. Terus jangan lupa breaknya itu berfungsi untuk menghentikan perintah yang ada pada case. Jika tidak pakai break, dia akan bablas, lanjut terus. Case selanjutnya akan dilakukan gitu. Terus ini nih yang 3 titik tadi, itu untuk menandakan range, jaraknya gitu. Terus nested switch case juga bisa. Mungkin sekian dulu dari modul 2. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.